Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkarnis di sini. Hari ini kita akan membahas penanganan jika katakanlah ada orang di sebelah kita atau tetangga kita atau keluarga kita yang tersengat dengan listrik. Bagaimana cara menanganinya akan saya bahas di dalam video ini. Tentunya dengan presentasi ya. Tidak mungkin ada objek yang sengaja kita strum kemudian kita lepaskan dia. Oke ya, lanjut ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Apa yang harus dilakukan jika melihat orang lain tersengat listrik? Pertama, jangan panik. Itu kunci utamanya. Kemudian, putuskan hubungan listrik ke korban. Misalnya tersengat di rumah, matikan MCB. Katakanlah tersengat misalnya ada kabel jatuh ke badan, pisahkan kabel itu dari badan. Jadi putuskan hubungan dengan listrik. Kemudian perhatikan jarak aman saat memutus hubungan itu. Misalnya kalau katakanlah di rumah kan tinggal kita matikan MCB-nya saja. Yang di KWH meter itu loh, yang ada ceklek-ceklek gitu. Kalau misalnya di lapangan ada kabel jatuh menimpa ke atas badan dia, apa yang harus kita lakukan? Tentunya jarak aman pertama ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ada kabel tegangan rendah, misalnya kabel instalasi rumah, instalasi bangunan itu kan tegangan rendah. Jarak amannya sebenarnya 2 meter ya dari si korban. Jadi karena kalau 1 meter takutnya arus itu melalui tanah, mengalir ke tubuh kita. Jadi jarak aman. Kemudian saat sebelum menolong tentunya kita harus menggunakan peralatan isolasi, peralatan safety. Misalnya kita harus menggunakan sarung tangan isolasi. Kemudian kita harus menggunakan sepatu yang berisolasi lah tentunya ya. Oke ya, bagaimana menyikapi ya, mengidentifikasi kecelakaannya. Kita lanjut saja. Ini ada sebuah video ya. Sebenarnya bukan untuk menampilkan kebrutalan video ini, cuman saya ingin menunjukkan bagaimana satu orang itu dalam keadaan tidak panik menolong korban yang tersengat listrik. Ini tersengat listrik dengan baterai ya, aki mobil ya. Informasinya seperti itu. Kita putar saja videonya. Kita lihat bapak ini dengan tenangnya. Ini mungkin di terminal. Dia ada bapak itu dengan tenang pakai bambu ya. Sadar dia. Dia juga pakai sepatu safety di sini. Jadi tidak langsung dipegang ya. Jatuh orang. Itu tersengat listrik dengan baterai kemudian. Ini sudah diangkat dan dibawa ke tempat terbuka ya, dijauhkan dari itu ya. Itu kenapa yang bapak-bapak yang lain tidak tersengat listrik, karena mobil itu konduktor tapi ban itu adalah isolator. Jadi bodi si mobil itu kan yang tadi mengalir arus itu tidak disentuh ya tidak apa-apa ya. Jadi yang ingin saya ceritakan di sini adalah ketenangan ya. Tidak panik bapak ini dalam menyikapi orang tersengat listrik. Bapak ini datang dengan safety, peralatan safety cukup. Dia sengaja pakai bambu karena bambu itu adalah salah satu tumbuhan yang bagus isolatornya ya. Oke ya, lanjut saja. Identifikasi sengatan listrik. Ini ya. Misalnya ada katakanlah teman Anda tersengat listrik dengan kabel yang berwarna merah atau dengan kabel yang tidak berinsulasi, misalnya terpasang di luar itu ada yang 3 telanjang itu adalah dia tersengat listrik berarti dengan tegangan menengah. Itu harus ekstra hati-hati. Penanganannya bagaimana? Biasanya itu kalau tersengat listrik dengan itu orang masang kanopi, tapi biasanya begitu tersengat langsung terlempar ya. Kalau misalnya begitu Anda melihat dia tersengat di listrik, tangannya masih memegang listrik itu atau bagian tubuhnya masih memegang listrik itu, katakanlah di kabel yang terlanjang, dia misalnya lagi masang seng, atap atau kanopi, itu jangan disentuh, coba-coba disentuh ya. Misalnya katakanlah ada kondisi putus kabel itu jatuh menimpa badan dia atau apapun itu, atau jatuh di sebelah dia, nggak langsung ke dia tapi ada jarak sekitar 1 meter dari dia. Bagaimana cara kita menyikapinya ya, membebaskan dia? Pertama adalah jangan panik, kemudian cari lembaran plat dari bahan isolasi. Jadi cari sejenis plat untuk kita nanti berpijak. Kemudian lempar plat itu, kira-kira radius dari dia itu 3 meter ya, jangan kurang dari 3 meter ya, karena tegangan menengah itu step voltage-nya besar ya. Kemudian tentunya gunakan sepatu, sarung tangan karet,
yang tentunya bahan berisolasi ya. Ambil tongkat stick 20 kV, kan belum tentu ya ada ya. Apa juga pakai pipa PVC, jangan bambu ya. Karena bambu itu walaupun konduktor yang buruk, tapi masih bisa mengalirkan arus. Kalau dengan 20 kV, kalau dengan rendah sih nggak masalah. Ambil pipa PVC, dia kan dari bahan isolasi, bebaskan dari kabel, tempatkan kabel di tempat aman atau apapun itu. Oke ya, ini tegangan menengah kesetrum. Ini kalau kesetrum dengan tegangan rendah, biasanya kabelnya hitam di instalasi rumah atau segala macam. Penanganannya juga sama. Kalau di dalam rumah, matikan MCB. Kalau misalnya kita lihat udah kita matikan MCB ternyata tidak mau mati. Kadang-kadang kan ada juga rumah itu yang terbalik, dia pasang polaritasnya. Jadi MCB itu di netral ya. Kalau kondisi seperti itu juga jangan panik. Ambil tongkat, pisahkan orang itu, pisahkan saudara Anda dengan si sumber listrik itu. Caranya juga sama, kira-kira ambil plat 2 meter, kemudian gunakan yang bahan berisolasi, terutama tangan sama kaki kita ya. Kemudian kalau nggak ada pipa PVC, ini boleh menggunakan kayu ya, karena tegangannya sedikit lebih rendah, 220 volt. Kalau itu tadi 20.000 volt, 100 kali lipat ya. Jadi ini bisa menggunakan kayu, lepaskan kabel itu dari badan dia, amankan si kabel itu. Jadi ingat, kalau misal kesetrum dalam rumah, MCB di kWh meter pertama harus dimatikan. Ceklek-ceklek itu ya. Oke ya, lanjut ya. Jadi kalau luka bakar bagaimana menolongnya? Jangan pindahin korban ya. Kalau misalnya kesetrum itu, misalnya kita sudah kabel itu sudah kita pisahkan, jangan pindahkan karena nggak bagus ya, korban itu dipindahkan misalnya sedang shock ya. Karena kesetrum itu shocknya di jantung ya. Kemudian kalau ada luka bakar, tutupi, kemudian letakkan kain atau pakaian yang kering dan tidak berbulu ya. Kalau wol itu berbulu, polyester, katun boleh. Polyester juga kalau basah jangan ya. Kalau lukanya basah lebih bagus di katun atau sutra kan. Tidak mungkin yang sutra ya. Kemudian segera hubungi ambulan ya. Kalau misalnya dia pingsan nanti itu ada namanya recovery position ya, seperti ini. Jadi recovery position ini adalah membuat badan itu membentuk tubuh itu untuk memudahkan aliran udara. Tentunya tidak saya peragakan oleh saya, ini diperagakan oleh dokter ya. Di dalam video ini mari kita lihat bersama ya tentunya ya. Pertama, setelah dia misalnya katakanlah dia pingsan, kita cek respon dia, panggil gitu. Oh nggak sadar, misalnya nggak sadar, lalu kemudian kita angkat ini dagunya sedikit, ini kita dengar ini nafas dia masih ada nafas atau tidak. Luruskan kembali, kemudian tentunya badan diluruskan terlebih dahulu ya. Kemudian apa lagi, buat tangan seperti ini, tangan kiri ya, tangan kiri, kemudian kita balikkan dia, lihat ya. Ambil tangan kanan, taruh di sini ya, gini ya, seperti ini. Angkat kaki kanan setengah, balikkan dia seperti itu, seperti ini ya. Ini adalah disebut recovery position ya, dia memudahkan aliran udara untuk keluar ya. Angkat sedikit dan kuat seperti ini. Jadi misalnya ada ada aliran nafasnya ya. Kalau misalnya nggak ada aliran nafas, bagaimana? Itu namanya RPG ya, restitusi paru-paru dan jantung. Kita lihat sebentar ya. Sudah selesai ya. Ini ada dia bernafas berarti. Misalnya kan dia nggak bernafas, bagaimana dilakukan? Sebenarnya saya secara pribadi tidak merekomendasikan ya, kalau Anda bukan di bidang kesehatan melakukan seperti ini, karena bisa saja nanti terjadi cedera di rusuk. Tapi misalkan yang Anda tolong itu sudah tidak bernafas, sedangkan rumah sakit jauh dan ambulan tidak segera datang, sepertinya restitusi jantung paru-paru ini perlu dilakukan. Bagaimana cara melakukannya? Pindahkan yang pertama korban dulu biar lancar udaranya. Kemudian baringkan korban. Ini kalau tadi recovery position itu setelah dilakukan tidak berhasil, dia nggak ada
nggak ada nafas ya. Yang kita takutkan kan meninggal, berhenti jantung untuk berhenti paru-paru. Kemudian seperti ini, buat tangan seperti ini, tekan di paru-paru dia 10 detik lah. Pertama 5 detik, habis itu dengarkan dengan telinga ada desahan nafas dia atau tidak. Lanjut lagi sampai ada. Kalau misalnya yakin ya sudah tidak ada lagi, ya wallahu alam ya. Jadi ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya kalau Anda tidak punya pelatihan RGP ini. Segera hubungi rumah sakit, itu saya sarankan. Tapi kalau tidak ada, ini bolehlah dilakukan pertolongan ya. Siapa tahu umur dia masih panjang ya. Oke ya, lanjut ya. Kalau misal tersengat listrik kan biasanya kita ini terbakar lah, memerah, gembung air atau segala macam. Ternyata kebakaran itu dikelompokkan ke dalam 3 derajat ya. Yang pertama adalah derajat 1. Derajat 1 itu paling dia hanya peradangan, kemerah-merahan, misalnya kesetrum di tangan. Saya juga pernah kesetrum di tangan, peradangan merah, pembengkakan, itu derajat 1. Bisa kita pakai salep basi trasin ya. Jadi ke apotek minta salep basi trasin. Ini tidak perlu resep dokter ya, karena kita anggap ini luka bakar derajat 1. Kemudian kalau misalnya luka bakar antara derajat 1 dan derajat 2, kalau derajat 2 seperti apa? Nyeri pada kulit, kita sudah nyeri, kulitnya sudah merah, sudah bengkak, sudah melepuh. Itu sudah derajat 2 ya. Itu bisa kita pakai salep lidah buaya. Salep lidah buaya ya. Kalau misalnya ada lidah buaya, tempel aja lidah buaya gitu ya. Ada pohon, kalau nggak ada ke apotek minta salep lidah buaya. Anjurkan sih salep lidah buayanya. Kemudian kalau itu 1 dan 2 ya. Kalau luka bakar di derajat 2 misalnya katakanlah sudah melepuh ya, itu pakai salep nama silver sulfazidiazin. Sebenarnya ini sudah membutuhkan resep dokter ya. Jadi saran saya ketika Anda ke apotek, konsultasikan dengan apoteker di situ ya. Ini luka bakarnya seperti ini gitu. Kemudian kalau luka bakar derajat 3, misalnya kulitnya sudah putih, hitam, hangus dan mati rasa, itu sudah luka bakar derajat 3, disarankan bawa langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya rumah sakitnya jauh, ternyata apoteknya dekat, bawa ke apotek beli salep mafenide acetatet. Saya susah menyebutkan bahasa Latin ya. Dan konsultasikan dengan apoteker di situ. Kemudian kalau Anda tidak mau beresiko menggunakan itu bahan kimia ya, bahan alami juga bisa. Yang paling saya sarankan adalah madu ya. Begitu tersengat listrik, oleskan madu atau mentimun. Itu karena mentimun itu dingin ya, mendinginkan kulit. Salep ini juga saya tidak mengarang-arang. Saya ambil referensi di Halo Dokter yang saya sadur dari Dokter Albert Benedicto Luanoya. Jadi ini informasi ini dari dokter tersebut. Alat pelindung diri ini bekerja lah ya. Kesimpulannya adalah listrik itu adalah sumber energi yang bermanfaat ya, tapi juga menjadi bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Sekian dari saya ya untuk masalah pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik. Jika kurang jelas bisa dikomen di kolom komentar. Saya Arkarnes di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.